di hari Minggu yang indah dan ceria ini, kita saat ini mau mengikuti ibadah online sekolah Minggu. Sebelumnya Kak Kevin, kita sapa yuk teman-teman yang ada di rumah. Ayo. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik kan pastinya. Wah, sehat-sehat terus ya. Puji Tuhan, pasti harus sehat, nggak boleh ada yang sakit ya Kak Kevin ya. Nah Kak Kevin, saat ini Tuhan Yesus itu kan selalu baik sama kita. Saking baiknya, apa sih yang harus kita kasih sama Tuhan? Kita semuanya. Tapi Tante Eli cuma bikinnya bisa nyanyi, boleh nggak ya? Boleh aja. Oh, boleh kita ya? punya talenta harus dikasih sama Tuhan. Oh gitu. Kita kembalikan lagi ke Tuhan. Oke, kalau gitu bagaimana kalau kita ajak adik-adik yang ada di rumah, ajak anak yang ada di rumah untuk memuji Tuhan selalu. Ayo. Setuju. Yuk, coba yuk adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu memuji Tuhan selalu. Ini sambil tepuk tangan ya. Oke. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Kalau memuji Tuhan itu rasanya hati kita bersuka cita ya. Iya, senang terus gitu. Senang terus. Tapi sebelum kita melanjutkan lagi, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa lebih dahulu Kak Kevin. Oke. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Coba sikap berdoa yang baik. Bisa nggak Kak Kevin contohkan buat adik-adik yang Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ayo anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk bertemu di sekolah minggu online. Tuhan Yesus, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Kami percaya Bapa, Engkau selalu menjaga, melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, sertai, pimpin ibadah online ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah, nih Kak Kevin, nyanyi udah. Ya, berdoa udah. Yang belum apa ya? Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan ya. Ya sudah. Tapi kita punya satu lagu loh. Ada satu lagu lagi yang kita mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Yuk kita nyanyikan ya. Ayo. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita
Tuhan itu memang pelita bagi kakiku dan terang bagi Jalan kita semua. jalanku, jalan kita semua. Nah, sebelum Kita mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Claudia. Yuk, kita ajak yuk adik-adik Yuk, untuk mendengarkan firman dan Tuhan. menyimak firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Claudia. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita ketemu lagi nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo semangat, walaupun cuma di rumah aja kita harus tetap senyum, tetap bergembira. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Temanya adalah Aku Sahabat yang Setia. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita akan mengawalinya dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari siapkan hati, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami bangun di pagi hari yang indah ini. Tuhan, terima kasih atas penjagaanmu semalam tadi Tuhan. Sekarang kami akan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Agar kami mau mendengarkan, kami mau duduk diam, dan kami mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Dede, kita akan membuka Alkitab kita. Mari siapkan Alkitab kita masing-masing. Bagi yang sudah bisa membaca, kita akan membaca bersama-sama. Dan bagi yang belum bisa, boleh dibantu sama mama, papa, koko, atau cici, atau saudara yang lain ya. Kita akan membaca Alkitab kita dari 2 Samuel 9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. 2 Samuel 9, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-13. Kakak akan bacakan ya untuk adik-adik. Judulnya Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Ia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mephiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan, ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hambanya Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu ini. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayanya supaya cucu tuanmu itu
itu dapat makan. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Nah, adik-adik, nih, kakak mau memperagakan di atas kepala kakak ini ada apa ya, adik-adik? Ada yang bisa nebak nggak di atas kepala kakak ini ada apa? Ya, bener, mahkota. Wah, coba lihat belakang kakak. Wah, seperti sebuah kerajaan ya adik-adik ya. Di dalam kerajaan pasti ada raja dong adik-adik. Ceritanya minggu hari ini adalah Daud yang sudah diangkat menjadi seorang raja. Kita tahu adik-adik, kalau raja yang baru biasanya pada saat itu akan membunuh seluruh keturunan raja yang sebelumnya. Agar apa? Agar keturunan-keturunan raja sebelumnya tidak membalas dendam dan membunuh raja yang baru tersebut, adik-adik. Nah, kira-kira Raja Daud akan membunuh keturunannya Yonatan tidak ya, adik-adik? Kan kita sudah tahu, adik-adik, kita sudah belajar dari minggu-minggu yang lalu. Raja Saul, raja yang sebelum Daud ini, sangatlah jahat, adik-adik. Dia iri dengan Daud, sehingga dia ingin membunuh Daud. Wah, kira-kira Raja Daud sekarang dendam tidak ya adik-adik sama Raja Saul yang terdahulu? Ya benar, Raja Daud sama sekali tidak dendam adik-adik terhadap Raja Saul. Raja Daud tetap ingat akan janjinya kepada sahabatnya yaitu Yonatan. Nah, adik-adik, lalu apa yang akan dilakukan Raja Daud ya terhadap keluarganya Yonatan dan keluarganya Saul tersebut? Nah, kita akan saksikan ceritanya. Kita akan menyimak sebuah video yang akan kita tayangkan. Kita simak ya, Dede. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Daud memanggil seorang yang bernama Ziba yang adalah hamba dari keluarga Saul. Bertanyalah Daud kepada Ziba, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Jawab Ziba, masih ada seorang anak laki-laki raja, dan dia tinggal di Lodebar. Sesudah itu, datanglah seorang anak laki-laki yang bernama Mephiboset. Berkatalah Daud, jangan takut, sebab aku akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Berkatalah Daud kepada Ziba, mulai sekarang engkau harus melayani Mephiboset, cucu tuanmu itu. Meskipun Mephiboset cacat kakinya, tetapi Daud memperlakukan dia seperti salah seorang anak raja. Sejak saat itu, Mephiboset makan semeja dengan raja. Nah, kita sudah menyaksikan video yang tadi kan adik-adik? Ya, ternyata Raja Daud tidak sama sekali dendam terhadap Raja Saul. Raja Daud malah mencari keturunannya. Wah, Raja Daud sangat baik ya adik-adik ya. Sampai dia menyuruh hambanya yang bernama Ziba untuk mencarikan keturunan Yonatan. Nah, ternyata adik-adik hambanya tersebut pun mencarikan keturunan dari Yonatan. Yaitu siapa adik-adik? Tadi kakak sudah ada loh di tayangan video tadi. Depannya M.
Ada yang menyaksikan nggak ya tadi ya? Wah, iya benar. Namanya Mephiboset. Dia adalah anak laki-laki dari Yonatan. Tapi sayangnya adik-adik, Mephiboset kakinya tidak sempurna adik-adik. Kakinya dikatakan tadi di Alkitab cacat adik-adik, atau timpang, tidak bisa berjalan. Jadi ketika Mephiboset dijemput oleh Ziba tadi, Mephiboset ketakutan adik-adik. Seperti gambar tadi, seperti video tadi, dikirain sama Mephiboset Raja Daud akan membunuh dia. Ternyata tidak ya adik-adik ya. Nah, ternyata Daud walaupun sudah bergelimang harta, sudah kaya raya, dia tetap menunjukkan kesetiaannya ya adik-adik sama sahabatnya Yonatan. Kita juga harus demikian adik-adik. Seperti cerita minggu ini, aku sahabat yang setia. Kita harus belajar setia seperti Raja Daud. Ketika ada sahabat kita yang kesusahan, kita tidak boleh ya adik-adik meninggalkannya begitu saja. Kita harus tetap setia, kita harus menemaninya. Nah, belajar untuk taat, belajar untuk setia, itulah yang Tuhan perintahkan kepada kita adik-adik. Semoga kita bisa meniru Raja Daud yang tetap setia akan janjinya kepada sahabatnya dahulu dan memberikan Mephiboset kehidupan yang layak. Demikian cerita minggu hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan menutupnya dengan doa ya adik-adik. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas firman-Nya pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk taat dan setia seperti Daud, tetap setia akan janjinya kepada sahabatnya terlebih dahulu, yaitu Yonatan, dengan menghidupi keturunan Yonatan, yaitu Mephiboset. Tuhan, ajar kami untuk taat, untuk setia kepada sahabat-sahabat kami, walaupun kadang sahabat kami jahil kepada kami. Ajar kami untuk tetap taat dan setia Tuhan menjadi sahabatnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, bagaimana cerita tadi? Pasti seru ya. Ceritanya itu tentang Raja Daud mencari seorang pemuda yang bernama Mephiboset. Kira-kira kakek tahu nggak siapa Mephiboset itu? Mephiboset itu anaknya Yonatan. Ya, kalian masih ingat kan di rumah? Siapa itu Yonatan? Yonatan adalah putra dari Raja Saul. Dan Yonatan adalah sahabat dari Daud. Setelah Daud menjadi raja, Daud teringat akan janjinya kepada Yonatan sahabatnya untuk menjaga Yonatan dan seluruh keturunannya, menjaganya. Nah, adik-adik, Raja Daud tuh benar-benar sahabat yang setia. Dia benar-benar menyayangi keluarga dari sahabatnya Yonatan. Makanya akhirnya Raja Daud mencari Mephiboset itu, Kak. Oh gitu. Ya. Nah, sekarang Raja Daud aja bisa mengasihi sahabatnya, apalagi kita. Ya, kita harusnya bisa lebih mengasihi Iya. teman-teman kita semua. Nah, kakek Firman punya sahabat nggak? Punya dong. Oh, punya. Banyak apa sedikit? Banyak. Oh, banyak. Kalau nggak punya sahabat, kasihan ya, Kak ya. Ya. Berarti harus punya sahabat ya. Dan kalau punya sahabat jangan dimusuhi, jangan dicubit-cubit. Jangan. Terus Nanti marah. Oh iya, jangan boleh berarti Nggak adik-adik boleh. ya. Terus kalau punya sahabat, Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti tambah marah lagi. oh jangan boleh. Jadi kalau punya sahabat harus baik, Iya. harus setia. Harus sayang-sayang. Oh. Nanti kalau berantem harus cepat Baikan. baikan. Nah, adik-adik ingat ya, kalian di rumah juga seperti itu. Jadi kalian harus punya banyak sahabat dan kalian harus menjadi anak-anak yang baik, yang dan menjadi anak-anak yang setia. Nah, sesudah ini kita akan Memuji Tuhan lagi. memuji Tuhan. Oh, tapi sebelumnya Kak ada satu lagi. Apa tuh? Kita akan mengajak adik-adik di rumah untuk memberikan persembahan.
persembahan adik-adik bisa kumpulkan lewat celengan atau kalian masukin ke amplop. Nah, kalian bisa kasihkan nanti pada saat bertemu pada saat sekolah minggu di awal, atau kalian bisa serahkan atau titipkan melalui mama papa kalian lewat PU atau bagian tata usaha, atau bisa juga mengirimkan ke nomor rekening yang tercantum di gereja. Bisa melalui mama papa juga. Nah, selanjutnya Kak, Ya. untuk ini aktivitas. Oh, selalu ada aktivitas dong. Oh, Itu yang jelas, ditunggu sama pastinya. adik-adik di rumah kan. Ya. Nah, aktivitas untuk minggu ini adik-adik bisa ambil dari link yang di bawah ini. Di mana Kak? Sini nih. Di sini. Nah, di link yang di bawah ini. Atau kemungkinan kedua, Apa tuh? bisa diambil di pos satpam yang ada di gereja. Oh, jadi kita tinggal ke gereja aja ya? Bisa. Jadi kalau nggak sempat saya nggak punya internet, bisa ambil di gereja. Gitu. Jadi Jadi mempermudah nggak ada alasan ya. Nggak ada alasan untuk tidak membuat dan mengerjakan tugas. Ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian karena terilhami dan terinspirasi dari cerita Daud bersama sahabatnya Yonatan. Kita akan menyanyikan pujian Teman Setia. Tepuk tangan ya. Ku punya teman yang setia, ku punya teman yang setia, ku punya teman yang setia, Yesuslah namanya. Ku punya teman yang peduli, ku punya teman yang peduli, ku punya teman yang peduli, Yesuslah namanya. Yesus Mengasihi, Yesus menyayangi diriku selalu, Yesus melindungi, Yesus memberkati, Yesus teman setia. Bener-bener ya. Iya. Ingat, teman setia kita siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu teman setia kita. Oke, Kak Kevin, Tante Elisa, hari ini ibadah kita mau berakhir. Iya. Sebelum kita mengakhirinya, kita ajak teman-teman kita untuk doa dulu. berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, karena pada saat ini, pada hari ini kami sudah diajarkan tentang persahabatan dari Daud dan Yonatan, dan kasih Daud mengasihi keluarga Yonatan Bapa, sehingga Daud sendiri mencari Mephiboset. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan dan mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah hari Minggu ini Bapa. Tuhan tolong Bapa, Engkau sendiri Bapa yang memberkati langkah kami, menyertai kami Bapa, sehingga untuk hari-hari ke depan kami selalu di bawah perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dan sertai kami, jagai kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.